الذي جعل مكارم الأخلاق في أعلى الدرجات وجعلها أفضل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الذي ومن تبع رسالته العزيزة. أما بعد. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian beserta teman-teman yang kami banggakan. The Economist Intelligence Institute, Divisi Penelitian dan Analisis Economist Group yang berpusat di London, Inggris mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan India. Hal ini diperkuat hadirin dengan data yang dirilis oleh Bappenas tentang capainya indeks demokrasi tahun 2022 sebesar 80,41 poin. Namun sayang hadirin, kualitas implementasi di Indonesia masih terhitung sebagai negara dengan fraud demokrasi atau demokrasi cacat. Tidak dapat kita pungkiri, esensi demokrasi tidak seutuhnya kita rasakan. Demokrasi sering dijadikan kemasan untuk memanipulasi dan kepentingan pribadi. Bukankah semua kita menyaksikan hadirin praktek korupsi dan nepotisme tak kunjung berhenti? Money politik terus dilakukan para elit negeri. Kasus-kasus hukum berani dijual beli, sedangkan rakyat hanya dibayar dengan janji tak pasti. Kue-kue kekuasaan dibagikan berdasarkan jasa. Siapa yang beruang, dia yang bertahta. Siapa yang dekat, dia yang dapat. Siapa yang kuat, dia yang menjabat. Lantas bagaimana tanggapan kita hadirin? Sebab jika hal ini terus dibiarkan, maka tatanan demokrasi akan luluh lantah dan kehidupan bernegara pun tak menentu arah. Hadirin, lalu bagaimanakah solusi dari persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, etika berdemokrasi dalam perspektif Al-Quran. Itulah merupakan judul syarahan kami pada kesempatan kali ini dengan rujukan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 159 yang akan dibacakan oleh qari kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfassu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum pada dasarnya salah suatu perintah adalah wajib. Hal ini sejalan dengan A'id Al-Qarni dalam tafsir Al-Muyassar. Beliau menjelaskan, ai wa syawirhum fil umur allati tahtaju ila musyawarah, yakni bermusyawarahlah kalian dalam setiap perkara yang harus dipermusyawarahkan.
Kemudian timbul pertanyaan, bagaimanakah prinsip musyawarah di Indonesia? Alhamdulillah hadirin, musyawarah menjadi salah satu bagian dasar dalam berdemokrasi di Indonesia. Pantas jika Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Khubari memberikan peringatan tegas dalam kitabnya Nurratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad. Beliau menjelaskan bahwa jikalau tidak ada keadilan dari para pemimpin, niscaya manusia akan saling menerkam laksana serigala bangsa domba. Hadirin, untuk mewujudkan demokrasi yang sejati dibutuhkan pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak mengkotak-kotak warga, pemimpin yang menghargai perbedaan, menerima kritikan, bahkan menjadikan semua elemen bangsa satu kesatuan. Pasti bisa kita bangun demokrasi. Pemimpin, wujudkan demokrasi. Pemimpin, kunci suksesnya negeri bukan hanya pandai janji, tapi rakyat juga membutuhkan aksi. Agar lebih jelas lagi bagaimana pemimpin adil sebagai motor penggerak berjalannya sistem demokrasi, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Sad ayat 26 yang akan dibacakan oleh qari kami berikut ini. Wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan kamu sebagai khalifah penguasa di bumi. Maka berikanlah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu yang akan menyesatkan kamu di jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah adalah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajz beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan gambaran Allah kepada Daud tentang etika berdemokrasi yang harus diajarkan kepada manusia, yaitu fahkum bainan nasi bil haq, jalankan hukum di antara manusia dengan adil. Hadirin, inilah fondasi demokrasi yang diajarkan oleh Islam. Inilah akhlak kepemimpinan yang ditampilkan oleh baginda Rasul. Dan ini hadirin yang menjadi karakter setiap pemimpin di Indonesia, agar terwujudnya hukum yang berwibawa, Indonesia berjaya, dan kehidupan berdemokrasi yang semakin terasa nyata. Betul hadirin? Hadirin, sebagai kesimpulan dari syarahan kami, Indonesia merupakan negara demokrasi yang terbesar di dunia yang mengalami pasang surut dalam perjalanannya. Tetapi sebagai bangsa yang tangguh, kita harus berjuang untuk membangun demokrasi yang sesungguhnya. Prinsip dasarnya telah terdapat di dalam Al-Quran, yaitu mengambil keputusan, menghargai perbedaan, serta lahirnya pemimpin yang mampu menegakkan keadilan. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Akhirnya, Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. penutup kata pantun Karnina. Dulu bersama, sekarang lupa. Kita